ya orang bilang money politik itu seperti kentut. Kita bisa mencium baunya, tapi sulit melihatnya atau membuktikannya. Nah, karena itu memang ini tantangan bagi teman-teman di Bawaslu. Namun ini kemudian ada yang mempertanyakan, polisi sudah mulai suruh pasang CCTV supaya dorang mau pantau gerak-gerik anggota KPU. Ini apa maksudnya? Serba salah. Gitu. Luar biasa. Pak Said, terima kasih Bapak. Jadi memang benar sekali apa yang disampaikan Pak Said ya Bapak-Bapak ya. Dalam pengawasan pemilu 2024 nanti, KPU dan juga Bawaslu tidak bisa berjalan sendiri, memerlukan turut andil dari seluruh komponen masyarakat, terutama dari Polda Maluku. Nah, saat ini saya juga mau ke Pak Rum lagi dulu, Bapak boleh? Pak Rum, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Said, apakah ada tantangan signifikan juga yang akan dihadapi pihak Polda Maluku dalam pemilu 2024? Dan apa saja yang akan dilakukan Polda Maluku untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Silakan Pak. Kalau kita bicara menyangkut tantangan, sudah barang tentu kita juga dari berbagai sektor ya. Salah satu faktor yang penentu adalah pengalaman-pengalaman kita pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau pengalaman-pengalaman kita menghadapi pemilu-pemilu sebelumnya, khususnya Pileg dan Pilpres, itu tidak terlalu terjadi gontok-gontokan, terutama di Maluku. Kalaupun terjadi konflik, itu biasanya antar person di dalam parpol. Tetapi antara parpol dengan parpol lain, syukur alhamdulillah bahwa selama ini di Maluku tidak ada. Harapan kita ke depan bahwa situasi yang telah kita lalui kemarin-kamarin itu setidaknya kita masih bisa untuk mempertahankan, kalau bisa untuk lebih meningkatkan lagi. Nah, tapi kalau bicara menyangkut dalam kendala, khususnya kita di Maluku sini untuk dari segi keamanan dan ketertiban, sudah pasti kami TNI dan Polri akan memberikan jaminan, menjamin keamanan kepada baik kepada masyarakat maupun kepada peserta maupun kepada penyelenggara, aman dan nyaman. Apabila ke depan nanti ditemukan bila merasa tidak nyaman, maka bisa berkoordinasi dan bisa melaporkan kepada kami. Intinya adalah kami memberikan jaminan keamanan kepada masyarakat, kepada seluruhnya, terutama masyarakat, memberikan jaminan kepada masyarakat sehingga masyarakat saatnya nanti merasa aman dan datang ke TPS, tidak usah rasa takut, tidak usah rasa ada yang intimidasi, karena kami siap untuk memberikan keamanan dan kenyamanan itu. Cuman salah satu kendala yang biasa kita hadapi di Maluku sini selama ini adalah faktor geografis. Ya, faktor geografis ini yang perlu untuk kita antisipasi semua. Karena situasi kondisi alam di Maluku ini bisa diprediksi dan boleh dikatakan bahwa alam di Maluku ini adalah suatu hal yang pasti. Kondisi alam, cuaca di Maluku ini adalah suatu hal yang pasti. Kalau dari bulan September sampai dengan akhir Desember itu masa tenang. Tapi kalau dari bulan akhir Desember sampai dengan Maret itu cuaca laut ini boleh dibilang ya pada saat tinggi-tingginya gelombang. Kalau bulan Februari terutama itu kalau kita di Maluku sini itu biasa dibilang bahwa tahun baru Cina. Tahun baru Cina itu ombaknya minta ampun. Tentunya kita semua akan antisipasi terhadap ini. Pengalaman membuktikan kepada kita bahwa pemilu 2019 itu kotak terakhir yang masuk di KPU pusat itu adalah dari Gorom SBT, dari perhitungan dari SBT itu karena faktor geografis dan ini oleh cuaca alam. Sudah barang tentu ini kemarin juga ada Bapak Kapolda juga untuk menyurati ke Mabes Polri untuk mengantisipasi ini dengan meminta dibantu alat angkut baik itu pesawat maupun kapal. Dan kemarin juga Pak Pangdam ketika ada satu
diskusi dengan beliau menyampaikan bahwa dari Kodam, dari TNI juga mereka akan siapkan alat angkut yang bisa untuk suatu saat nanti kita bisa gunakan. Tapi dari segi keamanan dan ketertiban tidak usah takut, TNI dan Polri jamin keamanan dan kenyamanan. Tidak hanya kepada peserta, tetapi juga kepada penyelenggara. Jadi penyelenggara tidak usah takut, keamanan dan kenyamanan dijamin oleh kami TNI Polri. Luar biasa Pak Rum. Jadi keamanan dan kenyamanan pemilu 2024 dijamin 100% ya Bapak ya? Kami jamin. Luar biasa. Saya mau lempar dulu ke Pak Hanafi selaku perwakilan dari KPU, selaku lembaga penyelenggara pemilu. Apa sajakah tantangan yang akan dihadapi dalam pemilu 2024 di Bumi Maluku ini Pak? Silahkan. Ya, makasih De Intan ya. Ya, jadi apa yang telah disampaikan oleh Pak Rum dengan Pak Stephen itu sangat tepat sekali. Yang pertama, saya memang mengapresiasi bahwa apa yang dikatakan oleh Kadif Humas Polda Maluku, yang namanya pesta demokrasi itu orang harus bergembira. Bagaimana kalau pesta kita tidak bergembira? Oleh karena itu kita menghindarkan tindakan-tindakan yang mengarah kepada anarkisme, destruktif dan lain-lain sebagainya. Nah, kemudian kita ketahui bahwa di dalam PKPU 15 2023 terkait dengan kampanye untuk pemilu 2024 itu tidak lagi di dalam itu diatur tentang sanksi terkait dengan pelanggaran. Nah, PKPU 15 hanya memuat pelanggaran larangannya aja. Itu dari pasal 69 sampai 76 ya, sekitar 6 pasal ya. Nah, di situ KPU mengembalikan sanksi terkait daripada pelanggaran pada saat kampanye itu dikembalikan kepada Bawaslu. Yang oleh karena itu tadi Pak Stephen menyampaikan bahwa kita sangat ekstra sekali untuk masalah kampanye itu akibat dari tadi itu kewenangan untuk melakukan sanksi terkait dengan pelanggaran di kampanye. Nah, itu diberikan kepada Bawaslu untuk menyampaikan. Nah, oleh karena itu Linda, kita sadari sungguh bahwa pelaksanaan pemilu ke pemilu untuk wilayah Maluku ini kan kita ketahui wilayah kita ini kan daerah akuatik terestrial, lautan lebih luas daripada daratan. Sudah barang tentu komunikasi, transportasi dan lain sebagainya itu lebih faktor yang paling utama untuk menghambat daripada tahapan pemilu. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa masalah distribusi logistik ini sangat begitu berpengaruh ketika nantinya seperti tadi disebut oleh Pak Kadif Humas Polda Metro Jaya, Kadif Polda Maluku. Amin. Nah, itu bahwa akhir Desember itu cuacanya udah tidak bersahabat di Maluku secara keseluruhan, apalagi kita di bagian Tanimbar. Nah, tadi disampaikan bahwa TPS kita yang terakhir itu memang di bagian Gorong dan dua TPS yang terlambat masuk, akibatnya mempengaruhi totalitas daripada TPS Maluku. Pada akhirnya pada tanggal 22 Mei itu 2019 yang ditetapkan. Nah, kita baru masuk itu tanggal 19 ya, karena 2019 kemarin itu sangat antusias sekali Kapolda dan Pangdam langsung hadir pada saat rekapitulasi di tingkat provinsi. Maka bayangkan aja, kita punya pesawat itu 4 kali, kita batal 2 Batik, sedangkan delay 2 di Garuda. Nah, akibat daripada tadi itu TPS yang masuk terlambat untuk kita rekap. Nah, oleh karena itu sudah barang tentu kita akan mengkoordinasikan hal ini kepada semua stakeholder tersemewa TNI Polri yang memiliki akses luas untuk bisa melaksanakan itu. Tersemewa juga masalah komunikasi. Sudah barang tentu penggunaan sistem pada pemilu 2024 ini semua berbasis IT. Semua sistem yang berbasis IT, sehingga daerah-daerah yang dinyatakan black spot kemarin kita sudah langsung kita menyambangi Kementerian Infokom Pusat, langsung mengecek bahwa apakah 13 titik di Maluku blank spot terkait dengan titik-titik KPU itu bisa teratasi oleh Kemenkom Info atau tidak. Nah, ternyata kami setelah balik kami dapat informasi itu, kasus itu, padahal itu dia kaitannya dengan masalah
pemancangan BTS itu yang ada di Maluku. Ya, 300 titik yang belum selesai kami sudah sampaikan dan mereka sudah buka data semua, dan rencananya 2022 dan 2023 mereka menyelesaikan. Nah, saya juga nggak tahu sampai sekarang ini Kementerian Infocom yang sudah berkoordinasi dengan Infocom Maluku ini sampai sejauh mana progresnya. Nah, kami belum tahu. Nah, kembali kepada permasalahan yang tadi itu sangat krusial. TNI Polri sangat siap karena kita selama ini selalu membangun hubungan komunikasi, hubungan koordinasi agar supaya betul-betul pelaksanaan pemilu itu sifatnya kolaboratif antar semua elemen dan semua stakeholder untuk menyelesaikan pemilu. Saya kira untuk sementara begitu deh, Intan. Makasih saya mulai. Terima kasih Pak Hanafi. Jadi memang turut andil semua stakeholder harus dibutuhkan untuk menciptakan demokrasi, pesta demokrasi yang bahagia, begitu ya Bapak ya. Tadi juga saya kutip sedikit dari apa yang Pak Hanafi sampaikan. Keadaan geografis dan demografis Provinsi Maluku memang sangat berpengaruh ya Pak. Saya mau lompat lagi dulu ke Pak Stevin. Pak Stevin, pertanyaannya masih sama. Bapak melihat bahwa tantangan apa yang akan dihadapi nanti di pemilu 2024? Baik, saya kira kalau bicara tantangan secara universal dan tantangan secara spesifik dalam tugas dan kewenangan kita itu cukup banyak ya kalau kita mengurai satu persatu. Tadi ya sempat disinggung oleh Pak Kabid Humas berkaitan dengan pemetaan indeks kerawanan ya, pemetaan kerawanan pemilu yang bisa terjadi di pemilu 2024 sejak tahapannya. Nah, pemotretan itu dia tergambar dari beberapa dimensi ya. Dan saya kira saya menyambung yang disampaikan, kita dalam pemetaan IKP Bawaslu kita di posisi sedang Pak, sedang ya, rawan sedang ya, rawan sedang. Harapannya ini bisa kita tekan ke yang low ya. Nah, saya izin sedikit menguliti apa yang disampaikan pandangan akademis ya, yang disampaikan oleh Pak Said ini. Saya kira benar ya. Termasuk ini kita elaborasi dengan yang tadi tantangan itu. Ya, tantangan yang sangat kontekstual itu adalah soal dinamika, soal akselerasi politik secara nasional. Ya, dan tidak bisa kita nafikan dan pungkiri akselerasi politik nasional itu dia akan terbreakdown sampai di level bawah, dan termasuk kita di Maluku ya, di Maluku. Nah, karena itu memang kita harus ikhtiar ya, kita harus ikhtiar bahwa kemudian seluruh rakyat Maluku, rakyat Indonesia, di dalamnya rakyat Maluku ya, warga Indonesia di Maluku ya, termasuk koran rakyat Maluku dan media rakyat Maluku ini punya ekspektasi yang tinggi ya, yang tinggi, sehingga harapannya penyelenggaraan pemilu ini dia benar-benar menggapai keterpenuhan dari 3 hal penting soal asas, prinsip, dan tujuan itu. Nah, kalau kita bicara tentang asas, kan luber dan jurdil itu secara universal ya. Kita bicara prinsip sebagaimana Undang-Undang Nomor 7 2017 di pasal 2 itu dia menjustifikasi ada 11 prinsip ya, pemilu, penyelenggaraan pemilu. Nah, dengan tujuan. Nah, dalam kaitan dengan keterpenuhan itu, maka sesungguhnya membutuhkan seluruh komponen masyarakat, bukan cuma soal tanggung jawab penyelenggara. Ya, karena penyelenggara ini kan kita hanya diberikan kewenangan untuk mengatur pelaksanaannya. Tapi semangat dan kemudian esensi demokrasi ini menjadi tanggung jawab kolektif seluruh komponen bangsa yang ada, termasuk TNI Polri. Nah, dalam konteks kendala-kendala, saya kira tadi dari paparan saya sudah saya sampaikan soal kendala kita bagaimana dari sisi jumlah pengawas, dari dalam pendekatan tugas dan kewenangan kita. Kemudian tadi sudah disampaikan sedikit oleh 3 narasumber lain dari aspek geografis dan sebagainya. Itu fakta terhadap kendala-kendala yang kita alami. Nah, dalam kaitan dengan itu, kita Bawaslu ada 3 hal besar yang kita lakukan dalam tugas-tugas kita. Kita melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7. Nah, kalau dulu di pemilu 2019 itu kita mengedepankan mekanisme pengawasan lebih dulu, baru pencegahan atau mitigasi, dan kemudian penindakan. Nah,
kita di pemilu 2024 ini Bawaslu merubah. Jadi kita mendahulukan yang namanya pencegahan atau mitigasi. Nah, ketika pencegahan atau mitigasi itu lakukan, maka sesungguhnya proses pengawasan sudah kita lakukan. Nah, penindakan ini merupakan rangkaian akhir, ya, mekanisme akhir ketika kita melakukan proses mitigasi, pengawasan, dan kemudian itu tidak bisa dilakukan dengan pendekatan-pendekatan itu dan dia harus lanjut pada mekanisme penindakan. Maka sudah tentu kita menganut di sebagaimana yang diatur dalam Perbawaslu 7 menyangkut dengan pelanggaran administrasi, dan kemudian kita juga punya Perbawaslu 9 yang mengatur tentang nantinya penyelesaian sengketa proses. Nah, Bawaslu menyadari sungguh bahwa kita dalam melakukan tugas-tugas ini ada konsekuensi yang akan muncul daripada proses pelaksanaan tugas-tugas kita. Nah, sedikit informasi Reitan dan sahabat rakyat Maluku, di Undang-Undang Nomor 7 yang mengatur tentang, kita istilahkan sebagai kitab suci pemilu ya di Indonesia, walaupun kemudian kemarin sudah ada perubahan, itu hanya mengafirmasikan kepentingan dan kebutuhan daerah otonomisasi baru menjadi Perpu Nomor 1 2022, dan kemudian per hari ini menjadi Undang-Undang Nomor 7 2023 ya, kalau tidak salah. Nah, itu ada 4 jenis pelanggaran. Jadi dalam tugas dan kewenangan kita Bawaslu, kita berada dalam pengawasan untuk memotret kira-kira ada sebuah kejadian yang dia menggambarkan 4 jenis pelanggaran sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang 7 itu atau tidak. Yang pertama adalah pelanggaran administrasi. Nah, yang kedua itu pelanggaran kode etik. Kode etik ini lebih pada sasarnya pada penyelenggara pemilu. Kita Bawaslu, KPU, dan DKPP ya. Ada DKPP yang menjadi bentengnya. Nah, kemudian jenis pelanggaran yang ketiga itu adalah pelanggaran pidana pemilu, dan yang keempat itu adalah pelanggaran undang-undang lainnya. Nah, pelanggaran terhadap undang-undang lainnya ini dia berkaitan tentang netralitas ASN, TNI, Polri, dan sebagainya. Bahwa hari ini kita dalam pemantauan kita memang belum ada laporan secara masif ya yang berkaitan dengan pelanggaran yang terjadi di tahapan-tahapan yang ada. Kita lebih pada bagaimana melakukan koreksi terhadap kerja-kerja KPU dalam kaitan dengan tahapan-tahapan yang menjadi kewenangan teknis dari KPU ya. Nah, kita hari ini belum ada laporan yang signifikan ya. Kalaupun ada dinamika, karena kita Bawaslu itu melakukan penindakan itu sumbernya dari dua hal. Ada dua metode. Yang pertama adalah merupakan laporan hasil pengawasan, dan yang kedua itu berdasarkan laporan masyarakat. Baru kita melakukan upaya ya penindakan. Nah, hari ini belum ada laporan masyarakat ya. Belakangan ada tersiar ya video tentang potensi pelanggaran yang dilakukan oleh ASN, tapi kita belum mendapatkan laporan. Tapi Bawaslu kan juga dituntut untuk melakukan penelusuran jika tidak ada laporan secara resmi dari masyarakat, tapi kemudian itu sudah dia terpublish dan menjadi wacana publik. Kita letakkan itu sebagai informasi awal untuk melakukan penelusuran sebagaimana yang diatur di dalam Perbawaslu. Bagaimana mekanisme penyelesaian masalah yang dia bersumber dari informasi masyarakat itu. Saya kira itu jadi memang banyak tantangan, termasuk ya saya harus jujur dari sisi kuantitas, tapi juga kualitas kita punya lembaga penyelenggara. Misalkan ya teman-teman PKD pengawas kelurahan desa kan dalam proses perekrutan ya itu kan ada syarat-syarat yang harus penuhi sebagaimana ketentuan perundang-undangan, syarat umum dan syarat khusus. Tapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa desa-desa ini kan dari sisi SDM kan kita tahu secara bersama-sama ya, tidak bermaksud ini, tapi kebetulan saya backgroundnya dosen FKIP dan sangat tahu tentang potret sumber daya manusia. Nah, tapi suka tidak suka dalam sisi keterpenuhan kebutuhan lembaga penyelenggara ya kita harus mengafirmasikan mereka yang mengajukan lamaran pada proses tahapan seleksi itu. Saya kira fenomena ini sama juga dengan teman-teman di KPU ya. Nah, artinya dalam kondisi ini maka
kendala yang harus juga kita atasi secara internal adalah penguatan kapasitas jajaran kita, jajaran penyelenggara, sehingga hampir setiap saat kita terus secara menerus melakukan berbagai macam kegiatan pendekatan strategi berkaitan dengan mengupgrade kapasitas teman-teman, karena ada kewenangan atributif yang diberikan kepada kita sesuai dengan undang-undang itu. Kita di Bawaslu ini bisa jadi hakim Intan dan sahabat-sahabat rakyat. Bahkan proses penyelidikan terhadap informasi awal kalau kita dudukan, maka itu juga kerja-kerja polisi dalam kaitan dengan penyelidikan ya Pak Kadif ya. Kalau secara sederhana kita definisikan. Nah, sekedar informasi juga kepada sahabat-sahabat Intan bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 itu ada satu komponen yang penting dalam mengawal Bawaslu melakukan tugas-tugas pengawasan berkaitan dengan penindakan itu, ya di mana jika ada pelanggaran yang dilanggar, dia mengarah pada unsur misalkan pemilu, ya pelanggaran pidana pemilu, ada satu badan yang dibentuk sesuai amanat undang-undang namanya Gakumdu, ya penegak hukum ya, gabungan apa ya, saya mohon maaf saya lupa ini, itu diatur secara teknis. Ya, gabungan hukum terpadu. Mohon maaf, ini terlalu banyak undang-undang yang kita baca, jadi akhirnya kadang lupa istilahnya. Nah, di situ kolaborasi antara 3 komponen. Jadi kita Bawaslu, kemudian ada pihak kepolisian dan kejaksaan. Nah, di pemilu 2024 ini posisi dan kerja-kerja Gakumdu diatur dalam Perbawaslu nomor 3 2023. Dan kita berharap kerjasama selama ini dengan teman-teman dari kepolisian dan kejaksaan, Pak Rum punya teman-teman di Gakumdu itu bisa maksimal ya. Karena kalau yang tadi saya bilang saya menguliti apa penerawangan akademis ya, maka memang tidak bisa kita abaikan kemungkinan potensi-potensi kerawanan, potensi pelanggaran itu akan muncul sekali, dan wah, ini harus kita antisipasi sejak awal. Saya kira itu. Luar biasa Pak Steven. Sejauh ini obrolannya makin memanas, makin padat juga apa yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian. Bapak-bapak boleh sambil diskusi, boleh diminum, boleh dicicipi, silahkan. Boleh silahkan bapak-bapak. Sentra Penegak Hukum Terpadu. Sentral Penegak Hukum Terpadu. Sentra Gakumdu namanya. Iya. Luar biasa Bapak. Pak Said boleh dicicipi? Iya. Pak boleh silakan. Bapak, perlu saya katakan bahwa pada periode pemilu 2019 banyak sekali ancaman-ancaman politik yang kita hadapi. Di antaranya seperti ancaman terorisme, insiden kekerasan politik, konflik antar elit politik, ancaman cyber apalagi, bahkan pelecehan dan juga intimidasi. Tentu hal ini menjadi PR untuk kita semua komponen masyarakat dalam menyelenggarakan pemilu yang damai di tahun 2024. Saya pertama mau ke Pak Said dulu. Bapak sebagai seorang akademisi, Bapak melihat bahwa isu apa yang nanti akan muncul di pemilu 2024? Silakan Pak. Iya, jadi memang kalau dalam skala wilayah Maluku, tadi sebagian paparan dari Pak Kadifis Humas, memang pengalaman selama ini kan aman terkendali ya. Nah cuma memang satu yang klasik itu soal money politik. Ya. Yang saya kira ini menjadi ancaman kita dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan umum. Saya kira memang pemilu itu kan sebuah mekanisme proses untuk memberikan legitimasi ya kepada para calon pemimpin kita, sehingga memang betul-betul mereka itu diberikan otoritas atau kewenangan berdasarkan prinsip pemilu yang jujur, adil, bermartabat, dan itulah menjadi dasar mereka nantinya akan melakukan tugas-tugas pemerintahan. Nah karena itu setiap kali pelaksanaan kegiatan pemilihan umum selalu saja kita dihadapi dengan berbagai isu, dan memang itu sulit dibuktikan ya. Ya orang bilang money politik itu seperti kentut. Kita bisa mencium baunya tapi sulit melihatnya atau membuktikannya. Nah karena itu memang ini tantangan bagi teman-teman di Bawaslu. Tadi sudah disinggung ada sentra Gakumdu. Nah satu yang kadang-kadang itu menjadi sebuah sikap atau perilaku para pemilih ya, atau masyarakat yang kadang-kadang sangat takut untuk membuktikan hal-hal dimaksud. Nah ini memang
kita harus punya semacam mekanisme untuk memberikan penguatan kepada masyarakat sipil atau pemilih kita, sehingga kalau mereka punya bukti, mereka bisa dengan berani untuk bisa membuktikan atau melaporkan semacam hal itu. Karena saya mau bilang bahwa memang secara konsepsional, ketika seorang yang dipilih dengan melalui hal-hal yang melalui kecurangan, itu sangat mempengaruhi kredibilitas nanti di mata masyarakat. Apakah nantinya dia akan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai pejabat politik, dia bisa melakukan penyalahgunaan kewenangan. Misalnya kalau dia sudah mengeluarkan uang banyak, pasti dia akan berusaha untuk mengembalikan apa yang sudah dilakukan. Dan karena itu saya kira ini menjadi sebuah nilai yang tentunya menjadi nilai-nilai yang harus diedukasikan kepada pemilih kita, sehingga mereka memang betul-betul bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk calon-calon kita dalam nantinya mereka melakukan tugas-tugas pemerintahan dan politik. Nah, kemudian juga bahwa di era disrupsi informasi ini banyak sekali konten-konten informasi yang sangat liar, dan memang ini perlu kita antisipasi. Terutama saya melihat begini ya, bahwa dalam pemilu kali ini memang agak luar biasa menjadi pembeda dengan pemilu yang lain, karena kita ketahui sebagaimana melalui mekanisme ini dalam struktur pemerintahan kita kan hampir ada 271 pejabat kepala daerah, dan ini membedakan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Bahkan kalau kita lihat 271 itu ada 24 gubernur, kemudian ada 54 wali kota dan 91 bupati. Nah, saya kira ini harus menjadi concern kita juga, terutama kita di Maluku. Apakah kemudian para pejabat daerah ini yang ditunjuk oleh SK Presiden, mereka harus betul-betul bisa menjaga netralitas mereka. Karena kita tahu, tadi saya sudah singgung bahwa setelah melalui mekanisme keputusan Mahkamah Konstitusi, Gibran kemudian lolos sebagai calon wakil presiden. Ini yang kemudian membuat pertanyaan besar orang, apakah presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan mampu untuk bisa menjadi orang yang bersikap objektif, netral terhadap bagaimana keberadaan anaknya yang kemudian menjadi calon wakil presiden. Dan saya kira ini menjadi hal yang harus menjadi concern kita, teman-teman kekuatan civil society kita di akademisi, kemudian memberikan pencerahan kepada para mahasiswa dan masyarakat luas bahwa pendekatan sistem struktural pemerintahan kita, kemudian itu mereka berupaya sebaik mungkin untuk bisa menjaga netralitas. Saya kira itu pesan moral yang bisa kita sampaikan dari teman-teman akademisi, sehingga memang pemilu yang jujur, adil dan bermartabat itu bisa diwujud nyatakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Said. Pak Said tadi menyinggung sedikit soal money politik dan juga isu hoax. Ini menarik, saya mau lempar dulu ke Pak Bawaslu dulu ya, ke Pak Stevin dulu Pak. Silakan Pak menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Said, silakan. Siap, baik, terima kasih. Jadi bicara money politik ini kan dia bagian dari pidana pemilu ya. Dia bagian dari pidana pemilu. Maka saya di berbagai macam forum dan kesempatan saya sampaikan, apalagi bagi teman-teman peserta pemilu ya. Kalau kita melihat praktek-praktek yang selama ini dilakukan, maka yang dilakukan itu sudah tentu ya, saya kira tidak lagi kita menafikan ya. Tadi kebetulan sebelum sampai di sini saya mengikuti kegiatan paparan dari Pak Rektor IAIN. Beliau riset tentang salah satunya money politik ya. Banyak pelakunya itu adalah mereka yang punya kepentingan dalam kontestasi itu. Maka kalau kita secara ekstrim menerjemahkannya adalah peserta ya, peserta pemilu. Nah, karena itu sesungguhnya kami berharap harus ada ada kesadaran kolektif dari peserta pemilu bahwa sesungguhnya ketika kita meletakkan semangat demokrasi, kan pemilu ini menjadi alat, tools untuk membentuk sebuah sistem tata negara yang baik. Nah, kalau sistem tata negara yang baik itu kan dia membutuhkan orang-orang yang baik. Nah, bagaimana sistem ini mau didudukkan secara baik kalau kemudian orang yang
sementara berkontestasi untuk mengisi sistem ini dan kemudian menjadi pengendala dalam sistem tata negara ini, melakukan praktek yang kotor. Nah, saya kira itu kita harus clear, sehingga saya terus menyampaikan, tolonglah dalam kontestasi pemilu 2024 janganlah ya mereka peserta ini menggunakan cara-cara yang menurut saya tidak benar lah. Itu dia melanggar dua hukum sesungguhnya, hukum formil negara dan hukum Tuhan. Begitu ya Pak Hamid ya. Ini sekali kita. Nah, dalam konteks tugas kita ya, saya kira tadi sudah saya jelaskan. Berdasarkan jenis pelanggaran itu, maka ada mekanisme penindakan yang kita lakukan. Nah, sehingga untuk masyarakat, kan ini masyarakat menjadi target ini kan, masyarakat yang melalui pemilih menjadi target dari perilaku mereka yang mempraktekkan money politik ini. Maka memang kita juga membutuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat. Ya, jika kemudian ada yang menemukan, berinisiatiflah sebagaimana harapan dan saran Pak Said tadi, berinisiatiflah menjadi warga negara yang baik dan datangilah Bawaslu, membawalah barang bukti itu, uang, dan menjadilah orang yang melaporkan. Nah, ketika syarat itu terpenuhi, kita akan tindak. Dan kalau itu dia menyangkut dengan pidana pemilu, kita akan rekomendasi ke Sentra Gakumdu sebagaimana tugas dan kewenangan. Jadi sekali lagi, saya kira tidak lagi zaman ya, tidak lagi zaman kita harus menggunakan praktek-praktek ya money politik ya, bahwa kemudian ada orang yang beradigium begini. Lebih baik menang curang daripada kalah terhormat. Saya kira harus kita balik ini. Kita harus gilas ini pikiran-pikiran yang seperti ini. Karena kalau itu dipraktekkan, ya dia akan memusingkan ya kita-kita yang punya tugas dan kewenangan, tapi juga dia mencederai secara substansial apa yang dimaksudkan dengan asas, prinsip dan tujuan demokrasi yang kemudian pemilu menjadi alat itu. Saya kira itu. Makasih. Biasa Pak Stephen, bahkan ada satu statement yang saya ingat Bapak, ya. Jangan sampai 5 tahun kita ke depan dibeli dengan uang seharga 5 kg beras ya Bapak. Nah itu dia, Saya kira semua itu bisa teraktualisasi kalau kesadaran masyarakat. Kita melakukan tugas pengawasan, tapi aktor-aktor ini dengan sengaja terstruktur melakukan kegiatan, maka waduh, apalagi tadi kendala kita dari sisi geografis, dari jumlah petugas dan sebagainya tidak bisa terpotret semuanya, maka pasti saja ada ruang yang dan kesempatan dilakukan. Maka sekali lagi kita harus melakukan kesadaran membangun kesadaran berjamaah untuk tidak melakukan praktek kotor. Salah satunya adalah praktek money politik. Bawaslu akan menindak secara tegas. Sudah tentu dibantu dengan pihak kepolisian dan kejaksaan yang ada di dalam Sentra Gakumdu itu. Luar biasa Pak Stephen, terima kasih. Saya mau oper dulu lagi ke Pak Rum, boleh Pak? Pak menanggapi money politik ini, bagaimana tanggapan Bapak? Silahkan. Ya, makasih Mbak Intan. Jadi pengalaman kita membuktikan bahwa dari pemilu legislatif lalu, itu legislatif maupun pilkada, itu di beberapa daerah selalu ditemukan yang namanya money politik. Ini kami prediksi ya mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan kesadaran masyarakat sudah mulai muncul. Kami prediksi ke depan pada pemilu 2024 nanti tidak tertutup kemungkinan praktek-praktek seperti itu akan terjadi. Namun demikian kami sudah antisipasi. Di dalam Satgas OMB itu juga ada namanya Satgas Gakum. Sudah barang tentu Satgas Gakum ini yang mempunyai tugas utama adalah memberikan penegakan hukum, memproses terhadap orang-orang yang melanggar. Salah satunya adalah money politik. Tentunya yang bisa untuk menimbulkan kesadaran dari masyarakat adalah kita semua termasuk pers, bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat itu sadar untuk menggunakan haknya secara baik dan benar. Masyarakat harus tahu bahwa ketika ada caleg atau ada calon yang menggunakan money politik, maka sudah akan pasti bahwa setelah dia menang, dia juga akan berusaha untuk dengan cara-cara yang curang. Jadi apabila calegnya adalah curang, apabila dia menang, sudah pasti dia curang juga. Oleh karenanya himbauan kita, masyarakat jangan pilih caleg yang curang. Ya, ini merupakan kalau saya ingat di beberapa himbauan-himbauan dari masyarakat,
apabila ada orang yang mempraktekkan politik uang, maka ambil uangnya, jangan pilih orangnya. jangan pilih orangnya. Nah, itu. Kemudian yang terkait dengan hoax, ini kami prediksi juga sudah barang tentu ini kan yang namanya kepentingan politik ini ke depan sudah pasti akan disertai dengan cara isu-isu yang hoax juga. Di dalam OMB itu ada satgas selain daripada Gakum, ada juga satgas khusus yang terkait dengan hoax ini. Jadi tugas mereka adalah memantau patroli media. Namanya patroli media. Jadi media sosial setiap saat itu dipantau setiap saat itu untuk apabila menemukan informasi atau konten-konten yang intinya adalah penyebaran berita yang akan menimbulkan keresahan maupun menimbulkan perpecahan di dalam masyarakat, maka sudah barang tentu akan kami melakukan tindak lanjuti. Kemudian harapan kami terkait dengan mengantisipasi informasi hoax ini, kami menghimbau kepada masyarakat bahwa setiap informasi yang diterima itu belum perlu untuk dilakukan cross check kembali sebelum informasi itu disebarkan, ya, karena informasi yang diterima sudah barang tentu belum seluruhnya benar. Jadi jangan begitu kita terima langsung kita sebarkan, ternyata yang kita sebarkan ini adalah informasi hoax. Ini kan sudah barang tentu akan merugikan kita atau merugikan orang banyak. Kemudian yang netralitas belum ya, nanti tunggu. Yang terkait dengan netralitas, ini kami khususnya Polri itu sampai sekarang sudah ada telegram ya, intinya perintah dari pimpinan teratas untuk kepada seluruh anggota termasuk yang ada di daerah-daerah, netralitas itu merupakan faktor utama. Jangankan ini, untuk salam saja itu sudah diatur. Bagi kami itu sudah diatur. Jangan sampai kalau ada anggota yang mau salam dalam tahun politik ini menggunakan jari ataukah simbol-simbol. Yang paling aman adalah genggaman. Jadi itu semua sudah diatur sedemikian. Cuman masalahnya kadang polisi ini dibentur-bentur ataukah dengan diadu domba. Contoh ya, dalam hal memberikan keamanan dan pengamanan kepada masyarakat termasuk juga peserta pemilu, tentunya kan ada komunikasi. Kemarin ada dari rekan-rekan dari Satgas Preemptif mendatangi ada parpol-parpol dengan tujuannya adalah untuk memberikan pendekatan-pendekatan dan saling komunikasi di antara stakeholder yang ada, sehingga tapi kadang juga malah nanti menimbulkan semacam, wah ini polisi bikin apa datang ke kantor kami, sudah mengintimidasi kami. Bahkan kemarin ada himbauan kami mengusulkan kepada rekan-rekan dari KPU untuk menjaga keamanan, tolong dipasang CCTV. Dan CCTV ini kami minta untuk nanti dengan di-connecting dengan kami di posko dengan posko. Tujuannya adalah apa? Apabila untuk menjaga keamanan di dalam gedung KPU itu, sekitar KPU, bukan di dalam ruangannya, tetapi di dalam lingkungan KPU. Namun ini kemudian ada yang mempertanyakan, polisi sudah mulai suruh pasang CCTV supaya dorang mau pantau gerak-gerik anggota KPU, ini apa maksudnya? Serba salah. Padahal tujuannya itu adalah ini ke depan ini prediksi kita, apabila terjadi ketidakpuasan di dalam masyarakat, maka akan terjadi unjuk rasa di KPU. Sehingga yang kita himbau agar tolong KPU, tolong pasang CCTV di situ. Bukan kita pantau di dalam gedungnya, enggak, tapi di luar sekelilingnya. Tapi ini kemudian muncul lagi tanggapan yang seperti tadi itu. Jadi serba susah kita ini. Kita mau buat baik saja sudah dicurigai macam-macam. Mungkin itu dari saya.